Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dari kelas AB 4501 izin mempresentasikan tentang review jurnal vintage dengan judul Keterlibatan Hukum Penggunaan Data Pribadi Masyarakat terhadap Layanan Pinjaman Berbasis Vintage dari Sudut Pandang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Next. Anggota dari kelompok B dari kelas AB 4501. Yang pertama ada Ayu Amelia Waniar, yang kedua ada Laila Janina B, yang ketiga ada Teguh Darmawan. Baik, selanjutnya ialah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pinjaman online melalui teknologi finansial menjadi tren baru masyarakat Indonesia. Berbagai fasilitas dan kemudahan dalam pengajuan pinjaman menjadi daya tarik tersendiri. Namun, praktik pinjaman online sering menimbulkan masalah hukum. Salah satunya adalah pelanggaran data pribadi. KTP dan foto diri peminjam yang seharusnya digunakan untuk keperluan verifikasi data kerap disimpan, disebarkan, bahkan disalahgunakan oleh pengembang aplikasi pinjaman online. LBH di Jakarta mencatat bahwa pengembang aplikasi mengakses hampir semua data dari perangkat peminjam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan data pribadi orang lain dalam layanan teknologi finansial. Rumusan masalah yang kami angkat ialah bagaimana keterlibatan hukum penggunaan data pribadi masyarakat terhadap pelayanan pinjaman berbasis fintech dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui keterlibatan hukum penggunaan data pribadi masyarakat terhadap pelayanan pinjaman berbasis fintech dari sudut pandang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya ialah pembahasan. Yang pertama, landasan teori. Teknologi keuangan dan data pribadi yang memiliki keterkaitan dan secara tidak langsung memberikan manfaat bagi notaris. Bidang fintech adalah sebuah pendirian di sektor perbankan berbasis teknologi. Notaris harus mengambil peran dalam melindungi data pribadi yang tertulis dalam akta. Informasi tersebut tidak akan berguna jika dalam perjalanannya disadap. Konektivitas sistem informasi dan internet memberikan peluang tinggi untuk kejahatan dunia maya. Hukum di sebagian besar negara tidak mencakup dunia maya. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan data pribadi yang komprehensif sangat diperlukan karena belum ada undang-undang yang menjadi lex spesialis tentang perlindungan data pribadi, khususnya di bisnis fintech. Berikut beberapa ketentuan tentang data pribadi. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 26 mewajibkan secara sah untuk meminta izin kepada pemilik data sebelum menggunakan informasi pribadi di media elektronik. Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa penyadapan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang, kecuali jika dilakukan oleh pihak-pihak yang berbadan hukum dan berwenang, yang diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang. Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan menggunakan data pribadi orang lain seolah-olah asli dan penipuan sebagai pemilik sebenarnya. Pembahasan dan hasil. 1. Belum ada implikasi yuridis terhadap orang yang menggunakan data pribadi orang lain dan pemilik asli data pribadi dalam hubungan hukum jasa pinjaman antara pihak yang terlibat dalam jasa pinjaman. Yang kedua, pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak menyebutkan bahwa foto seseorang merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Yang ketiga, sudah seharusnya penyedia layanan wajib untuk bersikap proaktif dan memastikan kasih data yang akan diterima sebelum memvalidasi akun di data layanan mereka. Ancaman yang ditimbulkan oleh kekosongan hukum mengenai perlindungan data pribadi tersebut akan sangat merugikan konsumen karena banyaknya ancaman yang diakibatkan oleh kelalaian dan pencurian. Hal ini dapat dipicu oleh tidak memadainya sistem perlindungan data pribadi yang diprakarsai oleh para pelaku usaha vintage atau kesengajaan para pengusaha di bidang vintage yang berniat membobol data pribadi masyarakat untuk tujuan tertentu. Risikonya dapat menyebabkan negara lain telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang lebih baik. Konsumen dan calon konsumen layanan vintage memberi label buruk pada vintage di Indonesia. Next. Kesimpulan, berdasarkan perkembangan teknologi keuangan, nomor telepon, foto, dan data pribadi dalam bentuk digital, apapun juga harus dilindungi. Namun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, khususnya pasal 58 ayat 2 tidak menyebutkan bahwa data yang disimpan dalam bentuk digital dikategorikan sebagai data pribadi yang wajib dilindungi.
Pasal ini tidak memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban dan hak pemilik data jika terjadi kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Saran, perlu adanya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi, sebab selama ini kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan data pribadi belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Diharapkan pihak pemerintah dan OJK mempertimbangkan pembuatan undang-undang supaya konsumen merasa terlindungi dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.